Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman Syauta dengan NPM 0227221175. Saya kuliahnya di Universitas Khairun Ternate, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya yang mana dengan mata kuliah metode penelitian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika atau pendekatan metodologi pendekatan penelitian tentang hermeneutika. Oke, saya langsung lanjut saja. Jadi secara etimologi hermeneutika berasal dari kata Yunani yang mana hermeneu yang berarti menafsirkan. Oleh karena itu, kata benda dari hermeneia dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Istilah Yunani ini berhubungan dengan tokoh mitologis atau Hermes, utusan dewa Jupiter yang menyampaikan pesan kepada manusia. Hermes menjadi simbol seorang duta yang diberikan misi tertentu. Dalam presentasi ini akan ditunjukkan bahwa di dalam sejarah perkembangannya ilmu-ilmu alam atau natural science yang berkaitan erat dengan scientific, metaphysics, subjektivi, dan relationality juga melibatkan unsur-unsur hermeneutika dan juga membicarakan keberadaan hermeneutika dalam ilmu-ilmu alam termasuk penggeseran paradigma Kuhn dan diakhiri dengan uraian ringkas beberapa penemuan atau teori dalam ilmu alam yang relevan. Beberapa teori dalam ilmu alam, misalnya dalam fisika kuantum dan kosmologi, sebenarnya merupakan hasil interpretasi para ilmuwan yang dalam sejarahnya dapat digantikan oleh interpretasi baru atau yang oleh Kuhn disebut sebagai penggeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan. Mengapa hermeneutika ditawarkan sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu-ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial? Apakah hermeneutika juga berlaku dalam ilmu-ilmu alam? Sebenarnya, secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa metode penelitian ilmiah atau scientific method memiliki keterbatasan sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu, para ilmuwan terpaksa menggunakan interpretasi untuk menjelaskan fenomena alam tertentu. Ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua, yang mana kelompok besar yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Dalam masa Augustus atau zaman pencerahan, beberapa tokoh filsafat seperti Auguste Comte atau Ernst Niemeyer dan Paracelsus dalam Vienna Circle berpendapat bahwa tidak perlu ada perbedaan metodologi penelitian atau pendekatan dalam kedua kelompok ilmu pengetahuan tersebut. Kesuksesan pendekatan metode ilmiah dalam ilmu-ilmu alam yang berhasil menjelaskan gejala-gejala alam sampai menjadi teknologi diyakini akan dapat memperoleh juga jika diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Pandangan atau aliran semacam ini disebut aliran positisme. Dalam perkembangannya, usaha penerapan metodologi ilmiah ilmu-ilmu dalam ilmu-ilmu sosial menimbulkan masalah bukan saja dari segi keilmuan tetapi juga segi kemanusiaan. Masalah inilah yang akhirnya memunculkan metode-metode alternatif dalam ilmu-ilmu sosial yang salah satunya adalah hermeneutika atau hermeneutik atau penafsiran atau interpretasi. Thomas Kuhn dalam bukunya Der Story of Skin atau Revolution 1963 menyebutkan bahwa dalam ilmu alam terjadi revolusi, yaitu perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru yang begitu signifikan. Dalam waktu yang singkat, misalnya paham glostik digantikan oleh paham helikoptrik.
Perubahan-perubahan yang cepat dalam ilmu-ilmu alam ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, apakah teori atau pemahaman baru diartikan lebih objektif daripada teori atau pemahaman lama? Benarkah objektivitas masih merupakan salah satu ciri dalam ilmu alam? Dalam presentasi ini, dengan bantuan beberapa contoh nyatanya perkembangan dalam ilmu-ilmu alam, ditunjukkan bahwa metode pendekatan hermeneutika dalam yang sebenarnya pada awal mula bahkan ditunjukkan untuk melawan mulanya, bahkan ditunjukkan untuk positisme juga terdapat dalam ilmu-ilmu alam. Perkembangan dan pengertian hermeneutika. Istilah hermeneutika mencakup dua hal, yaitu seni dan teori, tentang pemahaman dan penafsiran terhadap simbol-simbol baik yang kebahasannya maupun yang non-kebahasannya. Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk penafsiran karya-karya sastra lama dan kitab suci, akan tetapi dengan kemunculan aliran romantisme dan idealisme di Jerman, status hermeneutika berubah. Hermeneutika lagi tidak dipandang hanya sebagai sebuah alat bantuan untuk dipandang pengetahuan lain, tetapi menjadi lebih bersifat filosofi yang memungkinkan adanya komunikasi simbolis. Pergeseran status ini diawali oleh pandangan Franz di Fristin and Wilhelm di Hey. Saat ini hermeneutika tidak hanya berkisar tentang komunikasi simbolis, tetapi bahkan memiliki area kerja yang lebih mendasar, yaitu kehidupan manusia dan keberadaannya. Menurut Friedrich Schleiermacher, terdapat dua tugas yang mana hermeneutik yang pada hakikatnya identik atau sama lain, yaitu interpretasi gramatika dan interpretasi filologis. Aspek gramatika interpretasi merupakan syarat berpikir setiap orang, sedangkan aspek psikologis interpretasi memungkinkan seseorang memahami pribadi penulis. Kompetensi ilustratif dan kemampuan memahami dari seorang akan menentukan keberhasilan dalam bidang seni interpretasi, namun pengetahuan yang lengkap tentang kedua hal tersebut kiranya tidak mungkin, sebab tidak ada hukum-hukum yang dapat mengatur bagaimana memenuhi kedua persyaratan tersebut. Schleiermacher menawarkan sebuah rumus positif dalam bidang seni interpretasi, yaitu transformasi historis, objektif, dan subjektif terhadap pernyataan, yang mana melalui konstruksi objektif historis ia bermaksud membahas sebuah pertanyaan dalam hubungannya dengan membahas sebagai keseluruhan. Sedang melalui konstruksi objektif historis ia bermaksud membahas awal sebuah pertanyaan masuk ke dalam pikiran seseorang. Schleiermacher sendiri menyatakan bahwa tugas hermeneutik adalah memahami teks sebaik atau lebih baik daripada pengarangnya sendiri, dan memahami pengarang teks lebih baik daripada memahami diri sendiri. Schleiermacher menegaskan adanya masalah hermeneutikal sirkel atau lingkaran hermeneutik, yaitu bahwa memahami sebagai dari teks pembaca memerlukan pemahaman atas konteks keseluruhan teks, dan untuk memahami keseluruhan teks membaca memerlukan interpretasi dan bagian-bagian di teks tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan memahami sesuatu teks pembaca memerlukan memahami akan sumber-sumber lain untuk membantu pemahaman, termasuk pemahaman akan kehidupan dan minat penulisan. Hal ini juga diperlukan pemahaman akan konteks budaya ini, mana karya tulis dan tersebut muncul. Perbedaan ini sangat penting karena ada pernyataan kedua jenis ilmu pengetahuan tersebut menggunakan metodologi atau pendekatan yang berbeda, yang mana membedakan ilmu pengetahuan ke dalam notosis atau ilmu pengetahuan tentang alam dan atau ilmu pengetahuan tentang batin manusia. Atau ilmu pengetahuan tentang batin manusia. Persoalan pokok dalam bagaimana menemukan metode lain untuk jika metode ilmiah tidak dapat digunakan.
Tujuan akhir pendekatan hermeneutika adalah kemampuan memahami penulis atau penggeran melebihi pemahaman terhadap diri kita sendiri. Seorang sejarawan yang menuliskan segala peristiwa sejarah tidak jauh dari zaman di mana ia hidup tidak akan mempunyai pandangan yang lebih jernih jika dibandingkan dengan sejarawan yang hidup sekian abad sesudahnya. Dalam pendekatan hermeneutik seorang penempatan dirinya yang konteks, ruang, dan waktu, maka visinya juga mengalami berbagai macam perubahan. Ia menggunakan apa saja yang mungkin untuk menafsirkan ini, membedakan dengan model ilmiah yang lebih meningkatkan fenomena. Oke, mungkin itu saja sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang tidak pantas atau tidak menyinggung para penonton. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.